Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan karunia-Nya. Kita dapat berkumpul kembali pada pertemuan kali ini. Salawat serta salam tak lupa kita panjatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, sahabatnya, dan para umatnya yang insya Allah setia sampai akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Baik, di pertemuan kali ini kami akan mempresentasikan tentang macam-macam kamus Indonesia Arab dan Arab Indonesia dari segi sejarah perkembangannya, dan nanti kita akan membahas tentang cara penggunaan kamus baik dari digital maupun dalam bentuk buku. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan kelompok kami. Yang pertama ada Muhammad Khidir Bakhtiar, yang kedua ada Nur Rosyadiah, dan yang ketiga saya sendiri yaitu Renaldi Fahro Alamsyah. Nah, untuk presentasi pertama tentang sejarah perkembangan kamus bahasa Arab di Indonesia akan dijelaskan oleh teman kami. Sejarah perkembangan kamus bahasa Arab di Indonesia. Ditinjau dari sejarahnya, perkembangan karya leksikografi Arab, baik karya leksikografi Arab Indonesia maupun Indonesia Arab di Indonesia mengalami beberapa fase. Secara garis besar ada dua fase, yakni fase awal dan fase perkembangan. Fase awal kamus Arab Indonesia adalah sebuah fase yang merupakan cikal bakal lahirnya kamus Arab Indonesia. Dilihat dari karya-karya leksikografi yang tersebar di Nusantara, fase ini ternyata lebih banyak didominasi kamus Arab Melayu. Di antara kamus Arab Melayu yang sangat populer di Indonesia sebelum munculnya kamus Arab Indonesia adalah Kamus Arab Melajoe yang dinamai dengan kitab Al-Innarah At-Tahzibiyah atau Fi Al-Lughatain Al-Arabiyah wa Al-Malawiyah. Sejarah perkamusan di Indonesia terus berkembang dari masa ke masa. Saat ini terdapat banyak ragam karya leksikografi yang berkembang, termasuk kamus Eka Bahasa, Dwi Bahasa, bahkan multibahasa. Salah satu kamus bahasa Arab di Indonesia adalah kamus karya Mahmud Yunus yang lebih dikenal dengan sebutan Kamus Mahmud Yunus. Mahmud Yunus dilahirkan di desa Sungayang, Batu Sangkar, Sumatera Barat pada 10 Februari 1899. Beliau merupakan salah seorang pembaharu pengajaran bahasa Arab di Indonesia. Sebelum menyusun Kamus Bahasa Arab Indonesia, Mahmud Yunus sempat menyusun kamus yang dinamai Kamus Al-Zahabi. Kamus itu disusun saat tengah menempuh studi di Al-Azhar, Kairo pada 1930. Kamus ini pun merupakan kamus Arab Melayu dan bisa dibilang kamus pertama yang dihasilkan putra Indonesia. Sedangkan Kamus Arab Indonesia baru disusun pada 1972. Penyusunan kamus tersebut sebenarnya dilatar belakangi tuntutan masyarakat, guru-guru, dan para pelajar agar mencetak ulang Kamus Zahabi untuk membantu mereka belajar bahasa Arab. Namun, Mahmud keberatan mencetak ulang karena menurutnya banyak kekurangannya. Maka dibuatlah Kamus Arab Indonesia yang tidak lagi menggunakan bahasa Melayu. Hampir seluruh pelajar di seluruh pelosok Nusantara mengenal dan menggunakan kamus ini. Cara penggunaan Kamus Arab ke Indonesia karya Profesor Dr. Haji Mahmud Yunus. Yang pertama, mengetahui asal kata, yang kedua, mencari kata, yang ketiga, memilih halaman yang sesuai dengan kata atau huruf, yang keempat, memilih kata yang sesuai dengan makna. Selanjutnya, cara penggunaan kamus digital. Yang pertama, mengunduh aplikasi kamus digital. Yang kedua, mengatur fitur yang ada di dalam aplikasi. Yang ketiga, mencari kata yang kita inginkan. Yang keempat, memilih arti yang tepat dan sesuai. Cara penggunaan kamus berbasis website almaani.com. Yang pertama, membuka aplikasi Kamus Al-Ma'ani yang sudah diinstal di HP atau search di halaman Google, kita ketik almaani.com, lalu kita klik. Yang kedua,
Masukkan kata yang ingin diterjemahkan pada kotak pencarian. Kata tersebut bisa diterjemahkan dari Arab ke Indonesia maupun sebaliknya. Yang terakhir, geser ke atas dan ke bawah untuk melihat terjemahan kata yang kita cari. Sebelum kita tutup, untuk menjelaskan lebih rinci lagi, kami akan menambahkan video tentang cara penggunaan kamus, baik digital, baik dalam bentuk buku maupun website. Mungkin sekian dari kami. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja kawan-kawan, pada tutorial kali ini saya akan memberitahu cara menggunakan kamus Arab. Jadi kalau teman-teman masih ada yang kebingungan cara mencari kata di dalam kamus Arab, di sini saya sudah memiliki kamus Prof. Dr. Haji Mahmud Yunus. Ini bisa teman-teman cari toko-toko buku atau di toko-toko kitab. Langsung saja kita cari kata. Misalkan kita menemukan sebuah kata, contohnya kita menemukan kata Al-Kitabatu. Misalkan teman-teman menemukan sebuah kata di kitab Al-Kitabah atau dimanapun, maka caranya adalah yang pertama bisa kalian langsung cari sesuai kata di sini, atau kalian cari sesuai dengan asal fiilnya. Jadi langkah pertama, teman-teman harus mengetahui mana fa fiil, ain fiil, dan lam fiilnya. Di sini Al-Kitabah itu berasal dari kata kataba. Jadi ka ini adalah fa fiilnya, dan ta ini adalah ain fiilnya, ba ini adalah lam fiilnya. Jadi teman-teman cari di kamus itu dari huruf ka terlebih dahulu, kemudian ta dan ba. Contoh kita cari di sini ka. Nah, sini ada kata kataba. Kataba yaktubu katsban. Kitaban, kitabatan. Jadi kalau teman-teman langsung cari kata Al-Kitabah, maka tidak akan teman-teman dapati. Contoh, misalkan kita cari Al-Kitabah di sini. Jadi huruf awalnya adalah alif. Nah, ini al. Tuh. Maka nggak ada. Nah, kalau kita cari di sini nggak ada kata Al-Kitabah. Nah, jadi caranya adalah teman-teman ketahui dulu fa fiil, ain fiil, dan lam fiilnya. Maka kalau kita buka kataba, maka otomatis langsung ketemu kataba yaktubu
kutuban, kitabatan. Nah, kitabatan di sini artinya adalah tulisan. Oke, jadi seperti itu ya. Kemudian coba sekarang kita cari lagi dari kata misalkan kita menemukan kata tanwirun. Misalkan teman-teman menemukan kata tanwir, maka yang harus teman-teman cari di sini adalah fa fiil terlebih dahulu. Di sini tanwir itu berasal dari fiil nawara. Jadi nun di sini adalah fa fiil, wa di sini adalah ain fiil, lam di sini adalah ro, di sini adalah lam fiil nawara. Jadi dia mengikuti mauzun, mengikuti wazan fa'ala. Lalu kita cari huruf yang dicari di dalam kamus adalah nun, kemudian wa dan ro. Oke teman-teman, mungkin segitu aja tutorial dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like video ini, kemudian subscribe, share ke teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kita akan belajar bagaimana cara menggunakan kamus Ristek Muslim, kamus Arab Indonesia Ristek Muslim. Ya. Kita mulai dari mendownload dulu di Play Store. Oke. Kita langsung saja tulis Ristek Muslim ya, supaya lebih tertuju. Ristek Muslim. Oke. Nah, biasanya saya gunakan itu yang biru ini ya. Nah, kita install dulu. Ada sekitar 36 MB. Kenapa menggunakan Ristek Muslim? Karena ada banyak fitur di dalamnya, yaitu tidak hanya kamus Indonesia saja, tapi ada nanti juga ada kamus, meskipun judulnya Arab Indonesia ya, ada kamus Arab-Arab, juga bisa dibalik dan sebagainya. Nanti kita coba gali lebih dalam ya, untuk Ristek Muslim ini. Sebentar lagi selesai. Ya, tunggu. Kamus ini ciptaan dalam negeri Indonesia ya. Yang membuat ini hasil karya bangsa Indonesia, digabungkan dari beberapa kamus yang ada. Nah, ini contoh apa namanya? Bentar. Oke. Saya lihat apa ini? Oke. Ini prosesnya ya. Oke, kita buka. Oke, kita coba. Kenapa ini? Oke. Kamus Ristek Muslim itu logonya seperti gimana yang tadi ya. Ini
Nah, ini apa saja isinya kamusnya. Oke, kita lihat di settingan. Memakai untuk yang kita pakai sekarang adalah versi 5.12.2 ya. Ukuran font ya, normal, sedang, besar. Kita pakai yang umum. Kemudian ada fitur dark mode. Dark mode itu hitam gelap ya. Ini kita setting ketika malam saja ya. Kalau malam otomatis dia akan gelap sendiri. Ini kebetulan belum dihitung malam ini. Ini saya mencobanya habis maghrib. Bisa kita off kan, bisa kita on kan. Coba kita on kan ya. Oke, kita coba simpan. Kita coba. Nah, ini dark mode. Jadi hitam begini ya. Tulisnya nanti putih semua. Nah, oke. Kita kembalikan lagi. Dark mode at night ya. Oke, kita balik. Nah, Anda bisa baca sendiri. Langsung ke saya ini. Saat ini ada beberapa fitur aplikasi yang sudah bisa Anda manfaatkan. Pertama, terjemah kata Indonesia, terjemah kata Arab Indonesia, database-nya sekian itu ya. Mu'jamul Ghani, ada Mu'jamul Mu'asyirah, ada Mu'jamul Al-Wasid, Al-Muhit, Mukhtar Al-Sihab, Lisan Al-Arab, serta Kamus Al-Quran. Ya. Kita lihat. Ini Kamus Arab Indonesia-nya. Kalau kita geser ke kanan, nah ini Munawwir. Kita geser lagi Mu'jam Al-Ghani yang dimaksud tadi ya. Ini ya di atas ini. Kemudian geser lagi Mu'jam Al-Mu'asyirah. Kita geser lagi. Begitu seterusnya Lisan Al-Arab sampai yang paling pojok kanan yang di sini itu yang pojok kanan ini itu adalah Kamus Al-Quran. Sebentar kita coba dulu ke bukan ke Arab Indonesia ya. Contoh kita cari man, barang siapa ya, barang siapa, kita cari lama sekali. Biasanya sih cepat nih, nggak tahu kenapa kok lama. Nah, ini ketemu. Kalau kita ingin mengcopy, tinggal kita klik di tempatnya ini. Nah, kita salin teks ini, ada tulisan salin teks ini ya. Ya, tinggal copy. Nah, ini kenapa ini? Dibalik juga sama. Dibalik misalnya mancada wajada, kita pakai jada. Kita coba bahasa Arab ya. Kita ubah dulu settingan keyboardnya. Jada. Nah, sama. Jada yajidu. Kita salin teks bisa, nanti kita copy ke ke catatan atau WA ya. Hapusnya bisa manual begini, atau bisa ditulis X ini, kita klik X. Ini hapus. Munawwir juga sama. Misalnya wajada ya, kata wajada. Wujida kedapatan. Nah, nanti kita dicari yang mana yang ingin dipakai ya. Wajada ya, aujada mewujudkan ya. Kamus Mu'jam Al-Ghani juga sama. Nah, ini bisa dicari wajada. Kemudian dianukan ini fi'il sulasi lazim ya. Kemudian di sini ada wajadtu dan sebagainya. Kita cari yang lain coba. Di kamus Munawwir juga bisa dibalik. Misalnya barang siapa. Nah, ini ada man ya kan.
Kembali lagi ke Al-Ghani yang Arab-Arab ini ya. Misalnya jadda yajiddu. Ini. Jadda itu adalah dari kata jim dal ya di sini ya. Kemudian merupakan fi'il sulasi lazim muta'addi bi harf. Nah, nanti di sini ada fi'il madinya yang dhamir dhamir ana jadadtu. Jadi kita bisa mendapatkan dia berasal kalau di dhamir ditasrifkan jadda jaddu jaddat jaddata jadatnya, mulai dhamir hunanya itu sudah bisa ketahuan. Oh, berarti dhamir hunanya pakai balik lagi dulu. Berarti pakai begitu ya. Jadda. Oke. Kemudian fi'il mudhari'nya pakai dhamir ana juga ya. Ajidu. Berarti fi'il mudhari'nya begitu ya. Kemudian jidda ini setelahnya yang ini itu adalah fi'il amrnya. Jadi di sini dikasih fi'il amr, fi'il madi, fi'il mudhari'nya. Kemudian ada masdar. Ini. Kemudian bawahnya ada contoh-contohnya. Pakai contoh yang lain misalnya. Man misalnya. Ada enggak ya man? Ini ada man ya. Kemudian jadda wajada. Nah itu wajada kalau yang pakai yang atas ya. Wajada wajadtu dhamir fi'il mudhari'nya. Ajid wajadtu fi'il madinya dhamir ana. Kalau fi'il mudhari'nya dhamir ana, ajid masdarnya wujdun dan sebagainya. Kalau ada juga di sini. Ini ada juga, ini tinggal pilih mana yang sesuai dengan maksud. Tinggal Anda baca mana bedanya wajada yang dari atas sampai bawah ini. Anda lihat di contoh-contohnya. Misalnya ini misalnya ini ya. Ini ya. Ini. Balik lagi. Ada wajada pertama, wajada itu wajada dhallatahu maksudnya asobaha. Jadi wajada bermakna asoba dan lain sebagainya ya. Kemudian ini mu'jam al-mu'asirah ya. Sama wajada, kita coba jadda ya. Sama jadda jadadtu berarti kan fi'il madi dhamir anahnya begitu. Yajid dan sebagainya. Al-Arab lisan al-mu'ad Arab ini ya. Kemudian lisan al-Arab juga sama. Lama. Ini banyak ya, tinggal Anda baca sendiri, sama seperti sebelum-sebelumnya. Kemudian ada kamus Quran. Ini nanti ada kata jadda. Di sini kita pakai wajada. Wajada ini ada di surat Al-Imran surat ketiga ayat 37. Ada di Mukhtasar fi tafsir Mukhtasar. Ya, ini merupakan salah satu tafsir ringkas mirip dengan Al-Muyassar ya. Kemudian ada juga di surat An-Nisa la wajadu. Nah, ini yang dibelaki. Itu sekilas tentang kamus Ristek Muslim lengkap. Anda juga bisa mencari di samping mencari artinya, Anda juga bisa mencari juga tasrifnya ya. Kalau kurang puas dengan Munawir atau dengan kamus-kamus yang lain yang Anda bisa gunakan di sini. Nah, kemudian hal-hal lain bisa Anda setting, dark mode, fontnya, termasuk Anda bisa baca ini pengembangannya mulai kapan. Catatan juga ini ada. Nah, aplikasi catatan pertama
itu terkait penggunaan harus lebih bagus menggunakan Google Board ya untuk keyboardnya. Catatan kedua tadi sudah kita pelajari ya, tab paling kiri yaitu adalah Kamus Arab Indonesia sampai ke kanan Al-Quran. Kemudian aplikasi kamus ini hanya menerjemahkan perkata. Jika menulis kalimat akan diterjemahkan perkata ya. Untuk Android versi 3 ke bawah atau Android yang belum support bahasa Arab, silahkan menginstal aplikasi Arabic Keyboard. Kami rekomendasikan menginstal AnySoft Keyboard plus update pack Arabic language-nya terlebih dahulu untuk transliterasi kamus Arab Indonesia. Hal-hal lain bisa dibaca di sini. Itu mungkin untuk tutorial menggunakan kamus Arab Indonesia versi Ristek Muslim. Semoga bermanfaat, dan kritik dan saran bisa ditulis, pertanyaan dan sebagainya bisa ditulis di kolom komentar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, insyaallah hari ini kita akan memberikan informasi cara penggunaan kamus dan menentukan wazannya. Kita langsung aja klik di sini. Almani. Nah, seperti ini. Kemudian kita klik search. Nah, kita klik yang ini. Nah, di sini Arab Indonesia, Arab ke Indonesia. Jadi kamus yang akan kita gunakan untuk menentukan artinya ya. Misalnya, kita masukkan kata akalah. Akalah. Nah, mana akalah? Kita klik search ya. Akalah artinya telah makan. Akalah merupakan fi'il madhi, kata kerja lampau. Nah, di sini ada makan. Akalah ya'kulu. Ini madinya, ini mudhorinya. Kata kerja mudhori adalah kata kerja yang sedang berlangsung ya. Akalah ini fi'il madhi, kata kerja fi'il madhinya yang lampau. Ya'kulu fi'il mudhorinya, kata kerja saat ini. Artinya dia telah makan, atau yang ininya mudhorinya dia sedang makan. Nah, perbedaannya seperti itu. Kemudian kita kasih masuk contoh lagi satu. Qara'a. Qara'a. Nah, kita klik search. Nah, di sini ada qara'a yaqra'u. Qara'a yaqra'u. Qara'a fi'il madhi. Na'am, fi'il madhi. Artinya telah membaca. Yaqra'u fi'il mudhari, artinya sedang. Dia sedang membaca. Seperti itu ya. Oke, kita langsung masuk kamus. Kita pilih Indonesia ke Arabiyah ya. Kita klik aja. Nah, nanti akan mu'jamnya Arab ke Arab. Nah, di sini untuk menentukan tasrifnya. Kita masukkan lagi ya, contohnya seperti tadi. Akal. Akal. Nah, seperti ini ya. Nah, di sini ada akala ya'kulu. Akala ya'kulu. Akala ya'kulu. Fa'ala yaf'ulu. Fa'ala yaf'ulu. Nah, dia masuk ke wazan bab berapa? Masuk bab pertama. Naam. Batu. Amel sering hafal batu kali mana bisa turun sendiri ya. Jadi ada 6. Batu. Au. Perhatikan di huruf ainnya. Fa'ala. Akala. Ainnya fathah. Yaf'ulu. 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 Ya, huruf ainnya ka. Ya'kulu. Nah, dia dhammah. Batu fathah dhammah ya. Batu fathah a-nya, u-nya dhammah.
seperti itu. Jadi dia masuk ke wawasan bab pertama. Akala ya'kulu, fa'ala yaf'ulu. Nah, kemudian aklan. Aklan ini masdarnya, isim masdar ya. Kemudian kalau misalnya ada tulisan fahuwa, ini fa'il. Fa'il artinya subjeknya ya. Akilun. Maf'ulun objeknya. Ma'kulun. Naam. Jadinya akala ya'kulu aklan. Akilun makulun. Makulun ya. Akala ya'kulu aklan. Akilun makulun. Nah, seperti itu tasrifnya. Nah, ini bab pertama. Contohnya seperti itu. Kemudian kita masuk qara'a. Qara'a. Nah, kita klik search yang ini ya. Perhatikan. Qara'a ini merupakan fi'il madhi. Ma makna qara'a? Apa artinya qara'a? Qara'a artinya telah membaca. Qara'a yaqra'u. Qara'a yaqra'u. Qara'a yaqra'u. Fa'ala yaf'alu. Fa'ala yaf'alu. Perhatikan di huruf ainnya. Fa'ala. Qara'a. Nah, ini fathah ya. Ainnya fathah. Ro-nya fathah. Yaqra'u. Yaf'alu. Yaf'alu. Nah, ini juga ainnya fathah. Fathah. Kita perhatikan lagi di wazannya ya. A. Jadi batu, au, kali, ai, mana, a. Jadi masuk ke wazan bab ke-3. Seperti itu. Nah, di sini ada isim masdarnya. Qira'atan ya. Qira'atan atau Qur'anan ya. Qur'anan. Kemudian qari'un. Nah, ini fa'ilnya qari, subjeknya ya. Qari. Orang yang membaca, seperti itu. Qari'un. Maf'ulun makru'un ya. Ini objeknya. Makru'un. Seperti itu. Jadi qara'a yaqra'u qira'atan wa Qur'anan qari'un makru'un. Nah, seperti itu tasrifnya. Kita masuk lagi. Minum. Apa bahasa Arabnya minum? Syariba. Ya, syariba. Nah, kita klik search. Nah, syariba kita cari. Nah, ini syariba. Ini ada tulisan fi'al ya, berarti syariba termasuk fi'il. Kita lanjut. Syariba, dia telah minum. Yashrabu, dia sedang minum. Syariba yashrabu. Syariba yashrabu. Fa'ila yaf'alu. Fa'ila yaf'alu. Masuk wazan berapa? Batu, au, kali, ai, mana? A. Bisa. I-u. Nah, masuk ke bab yang keempat, wazan keempat ya. Bisa. Syariba yashrabu. Fa'ila, ainnya kasroh. Yashrabu yaf'alu, ainnya fathah. Kasroh fathah. Masuk wazan bab keempat. Nah, kemudian isi masdarnya syarban ya. Syarban wa syurban. Ini ada dua ya. Nanti penggunaannya di tingkat lanjut. Yang mana menggunakan syarban, yang mana menggunakan syurban. Fahuwa, fa'ilnya syaribun. Ya. Ini fa'ilnya syaribun. Kemudian maf'ulnya masyrubun. Maf'ulnya masyrubun. Ya, seperti itu. Oke. Demikianlah cara penggunaan kamus dan cara menentukan wazannya. Jika ada yang masih kurang difahami, bisa ditanyakan di grup.
Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.